Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata ya. Kali ini saya akan membahas ya emiten batubara nih yang di tahun 2003 ya, laba tahun 2003 yang dibagikan sebagai dividen. Dividennya tuh sangat besar ya, dividen yieldnya bisa mencapai 21% ya. Jadi emiten ini juga bagi dividennya bukan satu kali ya, tapi dia 3 kali biasanya. Jadi dividen interimnya tuh 2 kali ya, dividen final 1 kali ya. Jadi kalau tahun lalu dia bagi dividen interim itu di bulan September ya. Jadi mungkin sebentar lagi dia akan bagi dividen interim ya. Mungkin ya, nggak ada yang tahu ya karena belum ada pengumuman RUPS juga gitu ya. Oke. Nah, ini emiten apa? Nanti kita juga laporan keuangan di tahun 2024-nya seperti apa? Apakah bagus atau jelek ya? Nanti akan kita bahas. Oke, let's go. Oke, jadi emiten yang dibahas ini adalah BSSR ya, di mana di sini juga salah satu penonton channel ini ya, Komang Suprapta ya. Tolong ulas emiten BSSR Bang ya. Ini saya ulas ya, walaupun agak lama ya karena ada kesibukan, jadi saya tidak bisa segera membuat video BSSR ini. Tapi ya daripada tidak ada ya, lebih baik terlambat nggak apa-apa lah ya, walaupun berapa hari itu kira-kira ya, 4-5 hari ya setelah di request oleh Bang Komang. Oke, kita lihat di sini BSSR tambangnya itu ada di Kalimantan Timur ya, di Kabupaten Kutai Negara ya. Dimana di sini dari tempat pertambangannya dia akan membawa ke port ya melalui jalan ya. Jadi pakai truk nih 24 km. Berarti dari sini ya. Dari tambangnya dibawa 24 km ke sini nih ya. Ke Bakungan ya. Oke, dari port Bakungan sampai ke OpenSea itu menggunakan tongkang sejauh 49 km ya. Jadi ini jalur tongkang nih ya, ada sungai nih ya. Nah, 49 km. Oke, yang kedua itu di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan ya. Nah, itu juga sama ya, ada yang pakai truk, ada yang menggunakan tongkang kecil juga tuh ya. Sejauh 28,5 km. Wah, ini jauh banget ya. 80 km nih, ada yang 80 km pakai tongkang ya. Jadi seperti itu area operasi dari BSSR ya. Oke, untuk penjualan batubara BSSR ini ya, dia di tahun 2022 itu mayoritas paling besar ke Cina nih ya, yang warna orange. Yang keduanya itu ke India ya. Yang ketiganya Indonesia ya. Nah, di tahun 2023 tuh agak berubah ya porsi ekspor ya, karena di sini India menurun ya. Jadi 14% ya, dari 29% menjadi 14%, sedangkan yang Cina meningkat ya dari 37 ke 54 ya. Untuk yang ke Indonesia juga naik ya dari 16 ke 21 ya. Jadi secara penjualan dia mayoritas diekspor ya. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangan ya. Flashback dulu ke tahun 2023 di mana pendapatannya masih bertumbuh ya 13% ya dibandingkan 2022, tapi profitnya tidak bertumbuh alias turun ya 30% nih. Jadi laba tahun lalu tuh 2,47 triliun. Nah, di tahun ini di 2024 penurunan masih terjadi ya. Di kuartal 1 revenue-nya masih turun 8% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Begitupun di kuartal 2-nya ya, penurunannya lebih besar lagi 18%. Sedangkan untuk di profitnya ya, di kuartal 1 penurunan masih sedikit saja 7% ya. Di kuartal 2 ini penurunannya menjadi semakin besar ya 30% ya, di mana di kuartal 2 tahun lalu itu profitnya 886 miliar, sekarang di kuartal 2 tahun ini turun ya menjadi 616 miliar. Oke, kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni ya, bisa dilihat di sini penjualannya itu turun 18% ya, dan beban pokok penjualannya untungnya bisa ditekan juga nih sebesar 16% ya, sehingga laba brutonya turun 21%. Lalu laba usahanya ya, setelah dipotong berbagai macam beban ya, di sini turun 24,98%. Begitupun laba bersihnya selaras lah ya dengan laba usahanya ya, itu turun sekitar 24,45%. Nah, kalau kita lihat tadi sampai dengan Juni sini ya, penjualan ke luar negerinya masih dominan ya, di mana 82% pendapatan itu didapatkan dari hasil penjualan ya ke luar negeri ya. Jadi mungkin ya dia ada keuntungan ya ketika kurs dolar naik ya.
Walaupun sekarang udah mulai turun lagi ya, sudah mulai menuju ke 15.000 lagi, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin nanti di kuartal 3-nya ya berasa keuntungan kurs itu ya ketika dolar hampir menyentuh 16.000 ya. Jadi penasaran juga nih ngelihat kuartal 3 BSSR seperti apa ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan beberapa emiten lain di sektor batu bara ya, yang nggak mungkin semua emiten batu bara saya masukkan ke tabel ini ya. Jadi ini hanya beberapa saja. Di sini BSSR ya, earning per share-nya 1015,02 ya setelah disetahun ini, earning per share yang disetahunkan ya. Dia terbesar ketiga ya setelah ITMG ya kalau di tabel ini ya. Untuk PER-nya sendiri BSSR 4,8 ya, jadi ya di tengah-tengah lah, karena di sini ada yang lebih besar lagi, MCOL 8,35, dan di sini yang paling rendah adalah KKGI ya. Untuk PBV BSSR sudah 2,54 nih ya, cukup besar ya, paling besar dia bahkan ya dia dalam tabel ini ya. Terbesar kedua tuh MCOL 1,94, dan di sini paling rendah masih Adaro ya 0,86. Tapi untuk ROE BSSR yang paling besar ya, luar biasa ya, 52,18% ya. Yang lainnya 40 aja nggak ada gitu ya. Yang paling besar di sini KKGI ya 35% ya. Jadi yang paling besar di sini ROE-nya, sedangkan untuk DER-nya dia masih aman lah ya, DER-nya kecil ya 0,61 ya. Di sini yang paling kecil berarti adalah ITMG ya. Oke, sebelum kita lanjut saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini ya dengan cara membeli super thanks. Dan di sini ada beberapa video juga yang sudah saya upload ya, khususnya emiten-emiten yang rutin bagi dividen cukup besar biasanya yang saya bahas ya. Yang saya review laporan keuangan kuartal 2-nya. Di sini ada Astra, MPMX, Samudra ada juga di sini ya. Nah, ya saham yang mungkin akan bagi dividen ya di bulan September ini, dan dividennya sekitar 13%. Jika teman-teman penasaran ini saham apa, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, sekarang kita lihat historis PER dari BSSR, di mana per 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 6,09 ya. Jadi ini ketutupan ya, dan saat ini dia di sekitar 5,77 ya. Sehingga ya masih sedikit under value ya kalau berdasarkan historis PER-nya. Nah, ini historis PBV-nya sendiri ya agak berbeda ya, karena dia over value ya berdasarkan historis PBV, karena PBV-nya rata-rata 5 tahun terakhir itu di 2,24 ya, dan saat ini dia sekitar 2,9 ya, jadi over value. Untuk book value saat ini di 1678,04 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar BSSR ini adalah ketika PBV-nya 2,24, maka harga wajar ada di 3.758,81 ya. Dan di hari Jumat kemarin 30 Agustus dia closing di 4.910 ya. Sehingga harganya nih kemahalan 23,4% ya untuk saat ini, karena beberapa hari terakhir ini juga BSSR naik cukup tinggi ya harga sahamnya. Oke, ini adalah chart weekly dari BSSR ya. Dia all time high-nya tuh di tahun 2022 ya, di sekitar 5.600-an ya. Dan bisa terlihat di sini dia ya bukan cuma beberapa hari nih, berarti di tahun 2024 ini dia menanjak naik ini ya, terlihat ya BSSR. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah daily chartnya. Di sini sebelumnya ada dua gap ya, gap di 4.340 dan gap 4.920, dan semuanya itu sudah tertutup ya dalam waktu sekitar 2 minggu nih kali ya. Dia berhasil menutup dua gap ya. Walaupun dia akhirnya ya sempat melewati 4.920, tapi tidak berhasil ya, belum berhasil closing di atas 4.920 ya. Mungkin dia akan retest dulu ya, retest balik ke bawah yang mungkin ada di sekitar sini ya. Tapi untuk amannya anggap aja supportnya ada di bawah sini ya, 4.100 berapa nih ya, ketutupan lagi 4.410 nih kayaknya ya, sampai dengan 4.450 ya. Jadi
eh jika teman-teman mau entry sekarang sih resikonya besar lah kalau menurut saya, kecuali teman-teman ingin holdnya tuh lama ya, long term ya. Tapi kalau cuma berharap cuma seminggu 2 minggu megang ya, ini resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan rewardnya ya. Karena ya di sini ya kita lihat resisten berikutnya kan ada di 5.250 sampai dengan 5.325 ya. Jadi teman-teman silakan hitung aja tuh ya, rewardnya kira-kira bisa sampai ke 5.325, tapi resikonya bisa turun ke 400 lagi, 4.410 atau 4.450 ya. Silakan dipertimbangkan itu ya, resiko reward and risk-nya ya. Oke, lalu support selanjutnya ya, kalau 4410 ini jebol ya, berarti itu ada di 4.190 sampai dengan 4.230 ya. Tapi memang bisa terlihat di sini ya, dia naik dengan volume cukup tinggi juga nih ya di hari Kamis ya. Volumenya sangat besar nih. Oke, itu tadi ya secara teknikal ya. Dan sekarang kalau kita lihat harga batu bara ya, sebulan 2 bulan terakhir dia kan naik cukup banyak nih ya. Dan sekarang dia agak turun ya. Nah, dari dulu saya bilang ini ya, resisten ini ya. Kalau resisten ini berhasil dijebol nih ya. Ini resisten di berapa nih? 152 mungkin ya. Nah, itu kemungkinan nanti batu bara mungkin akan naik terus gitu harganya ya. Mulai uptrend lah gitu. Kalau sekarang kan dia masih terlihat inilah ya, masih bisa dibilang sideways lah ya. Di antara 115 sampai dengan 150 gitu ya. Jadi kita tunggu saja apakah berhasil break resisten yang saya garis merah ini ya. Oke, ini kemudian ada pertanyaan di public expose ya, di bulan Juni mereka melakukan public expose, lalu ada pertanyaan berapa target produksi BSSR di tahun 2024 dan bagaimana strategi untuk mengenjot produksi, dan harga batu bara kota 1 mengalami penurunan, bagaimana strategi pada semester 2 ya. Nah, lalu dijawab oleh manajemen ya, kalau target produksi tahun 2024 tuh berada di level 18 juta ton, tapi rencana tersebut akan dipertimbangkan untuk revisi atas peningkatan target produksi ya. Jadi pengen direvisi tapi dinaikin gitu ya. Jadi berita cukup bagus nih ya, berarti perusahaan target produksinya akan melebihi target yang sudah ditetapkan gitu ya. Sambil berharap harga jual batu baranya juga meningkat gitu ya. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua itu dijawab ya. Seperti kita ketahui bahwa harga komoditi batu bara tidak dapat diprediksi dengan tepat, tetapi dari tren semester 1 ini masih stabil ya. Perseroan memprediksi bahwa harga akan terus stabil sampai kuartal 3 dan akan mengalami kenaikan di kuartal 4. Tahun ini manajemen tetap optimis mampu meraih target yang dicanangkan. Jadi dari manajemen sendiri memprediksi ya kuartal 3 harga batu baranya akan stabil ya, dan akan ada kenaikan di kuartal 4-nya gitu ya. Mungkin karena musim dingin gitu ya, banyak yang butuh bara, tapi tidak akan selalu seperti itu ya. Biasanya kan orang bilang kalau mulai winter batu bara banyak yang pakai terus harganya naik ya. Nah, kalau kita lihat historinya tidak akan selalu seperti itu ya, harga batu bara maupun harga saham produsen batu bara. Bisa teman-teman cek sendiri ya. Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya juga ya. Tambang bara multi akan habis perizinannya di tahun 2027, di mana tambang tersebut berbatasan dengan IKN. Bagaimana dengan perpanjangan IUP tambang tersebut dan bagaimana tambang bara multi ke depannya? Lalu bagaimana dengan perpanjangan kontrak BSS ya? Di sini dijawab ya. IUP BSSR memang akan habis ya di tahun 2027, tapi mayoritas lahan BSSR tidak di lahan zona IKN ya, sehingga untuk lahan yang masuk daerah IKN akan dimaksimalkan produksinya hingga masa IUP habis ya. Berarti 3 tahun lagi mungkin digenjot habis nih ya, zona tambangnya itu ya. Sedangkan perseroan sendiri masih memiliki kesempatan perpanjangan IUP. Saat ini perseroan baru mempanjang IUP 1 kali atau yang pertama. Untuk kedepannya perseroan masih melihat perkembangan atas IKN tersebut ya. Ya, jadi biasa lah ya, kontrak habis tapi dia masih memiliki kesempatan perpanjangan IUP ya. Jadi ya belum tentu juga ya di 2007 akan berhenti ya IUP-nya ya, bisa aja diperpanjang ya. Oke, untuk perpanjangan kontrak TBSS selaku kontraktor tambang perseroan sudah dilakukan perpanjangan gitu ya. Oke, sekarang kita lihat historis dividen dari BSSR, di mana tahun lalu ya dia dividen payout ratio-nya 86,12%,
dan total nominal dividennya itu 813,48 ya. Jadi dividen yield itu sekitar 21% ya, tergantung teman-teman punya harga sahamnya di harga berapa gitu ya. Tapi pasti ada yang merasakan dividen yield 21% ya kalau sudah pegang BSSR sejak lama lah gitu ya. Nah, ini adalah earning per share BSSR di kuartal 1 Rp255,8, di kuartal 2 dia turun sedikit ya, Rp247,68 ya. Dibandingkan kuartal 2 tahun lalu juga ini terjadi penurunan ya. Oke, kalau kita asumsikan ya performance kuartal 3 dan kuartal 4 itu sama seperti kuartal 1 dan kuartal 2, maka ini dijumlahkan dan dikali 2 ya, sehingga di sini totalnya itu adalah total yang disetahunkan ya, annualize ya, Rp1.006,97. Nah, kalau kita asumsikan ya earning persennya itu benar Rp1.006,97 dan kita asumsikan juga dividen payout ratio yang sama seperti tahun lalu ya, 86% ya. Walaupun sebenarnya dia pernah 100% juga ya, pernah di atas 100% ya, 131 dan 109. Bahkan di sini 134 ya, tahun 2016 ya. Oke, di sini potensi dividennya berarti 865,99 ya. Kalau kita bagi dengan harga saham yang closing di hari Jumat kemarin ya, 4.910, maka itu potensi dividen yieldnya sangat besar ya, 17,6%. Nah, kalau kita agak pesimis dikit ya, karena kan sampai dengan Juni ini tadi ya, profitnya itu kan turun sekitar 24%-an ya, atau 25% lah. Ya, kita asumsikan saja ya, earning per share 2024 itu turun 25% dibandingkan earning per share 2023 ya. Kan tahun 2023 total earning per share-nya 957,49 gitu ya. Nah, kalau turun 25% berarti itu earning per share tahun 2024 sekitar 718,11 ya. Ini versi pesimisnya. Dan kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama 86%, sehingga potensi dividennya total ya itu 617,57. Kalau kita bagi lagi dengan harga closing hari Jumat kemarin, itu maka potensi dividen yield-nya masih double digit ya, 12,57% gitu ya. Jadi cukup besar ya. Apalagi kalau kita yakin ya dengan pernyataan manajemen yang mengatakan kemungkinan di kuartal 4 harga batubara akan ada kenaikan gitu ya. Jadi mungkin di kuartal 4 itu akan jauh lebih baik ya earning per share ya, dibandingkan kuartal 1 maupun kuartal 2. Karena tadi saya asumsi dividen payout ratio 86% ya, itu kan moderate lah ya, tidak terlalu optimis, tidak terlalu pesimis. Karena kalau teman-teman ingin versi pesimisnya bisa ya, karena kan dia pernah juga bagi dividen payout ratio hanya 54% ya. Nah, bahkan pernah 34%. Nah, teman-teman kalkulasi lah gitu ya. Kalau kemungkinan terburuk dividen payout ratio cuma 34% nih, dividen itu jadi berapa gitu ya, bisa teman-teman hitung sendiri, sehingga teman-teman memiliki range dividen yield ya, yang teman-teman buat sendiri gitu. Jadi jangan kaget ketika nanti kalau pengumuman wah ternyata dividen payout ratio-nya cuma 34% ya. Ya, itu resiko dari investasi gitu ya. Dan dividen interimnya itu biasanya dibagi di bulan September ya, kalau kita lihat story sini ya. Ini September, di sini juga September. Ini juga September ya. Nah, lalu dividen interim keduanya nggak jauh setelah September ya, itu di Januari ya. Januari ya. Jadi ya sekitar setelah Januari atau Desember. Oke, itu saja informasi dari saya. Semoga berguna untuk teman-teman. Saya pengen dengar juga sih ya saham favorit teman-teman, khususnya sektor batubara ya. Apakah BSSR atau ya ada MBAP atau Adaro atau ITMG atau malah PTB ya. Silakan tuliskan saham favorit teman-teman di kolom komen ya. Saya tunggu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata. Sukses.